Coba Anda ingat-ingat lagi. Pernah nggak Anda diberi sebuah kepercayaan yang begitu besar sampai rasanya sedikit gentar? Mungkin sebuah kunci rumah, atau sebuah rahasia, atau bisa jadi tanggung jawab besar di pekerjaan. Kita semua tahu kan perasaan itu? Ada beban kecil di pundak yang seolah-olah bilang, jangan sampai gagal. Nah, untuk bahasan kita kali ini, kita akan coba kupas sebuah konsep kepercayaan yang skalanya jauh lebih besar, skalanya kosmik. Sebuah amanah atau titipan yang menurut sumber kita Al-Quran dititipkan oleh Tuhan bukan ke satu orang, tapi ke seluruh umat manusia. Misi kita kali ini adalah untuk membongkar bareng-bareng apa sih sebenarnya amanah ini, kenapa ia dianggap begitu berat, dan apa saja tanggung jawab yang melekat padanya. Kita akan lihat bagaimana konsep ini membentuk peran kita di muka bumi. Oke, mari kita mulai. Ada satu fakta yang, langsung lompat dari materi di depan kita, dan ini cukup dramatis ya. Ternyata sebelum dititipkan kepada kita, manusia, amanah ini pernah ditawarkan ke entitas lain. Dan bukan entitas sembarangan, langit, bumi, dan gunung-gunung. Pertanyaannya, seberapa berat sebenarnya amanah ini sampai-sampai entitas kosmik sebesar itu pun menolaknya? Ini titik awal yang sangat fundamental. Penolakan mereka itu seperti yang digambarkan dalam teks suci ini bukan karena pembangkangan. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, penolakan itu lahir dari rasa hormat yang mendalam dan kesadaran penuh akan beratnya tanggung jawab itu. Mereka, langit, bumi, dan gunung, mereka khawatir tidak akan mampu melaksanakannya dengan sempurna. Gitu. Mereka gentar akan konsekuensinya. Coba kita dengarkan ayat kunci dari surah Al-Ahzab, ayat 72, yang menggambarkan adegan kosmik ini. Inna arabnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Innahu kana zaluman jahula. Yang terjemahannya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Nah, ini dia. Ini bagian yang paling bikin saya penasaran. Setelah semua drama kosmik penolakan itu, kenapa justru pihak yang akhirnya bersedia malah dideskripsikan dengan kata-kata yang terdengar sangat negatif, sangat zalim, dan sangat bodoh? Ini gimana ya? Apa ini semacam ironi, atau ada makna lain di baliknya? Pertanyaan yang sangat bagus, karena disinilah letak kuncinya. Yang menarik adalah bagaimana kita menafsirkan kata zalim atau zolum dan bodoh, jahul, dalam konteks ini. Ini bukan sekedar penghinaan. Keduanya mengejuk pada sebuah potensi unik. Potensi yang hanya dimiliki manusia dalam skema besar ini, yaitu, kehendak bebas, free will. Oh, Langit, bumi, dan gunung itu kan beroperasi berdasarkan hukum alam yang pasti. Mereka tunduk sepenuhnya tanpa pilihan. Mereka nggak bisa memilih untuk misalnya berhenti berotasi. Manusia, di sisi lain, diberi kapasitas untuk memilih. tunggu sebentar. Jadi zolim dan bodoh itu bukan status permanen, tapi lebih ke deskripsi risiko. Mirip seperti label peringatan pada sebuah alat yang sangat kuat gitu. Tepat sekali. Anda menangkap intinya. Zolim di sini adalah potensi manusia untuk menzolimi dirinya sendiri dengan sengaja memilih jalan yang salah, menyalahgunakan kebebasannya, dan bodoh adalah potensinya untuk bertindak gegabah, tidak menyadari konsekuensi penuh dari pilihannya. Mungkin terbawa nafsu sesaat. Jadi, amanah ini pada dasarnya adalah tanggung jawab yang datang sepaket dengan kebebasan memilih antara taat dan ingkar. Kesediaan manusia menerima amanah itu adalah kesediaan untuk diuji dengan kebebasan tersebut, dengan segala risikonya. Disinilah letak keistimewaan sekaligus kerapuhan kita sebagai manusia. Oke, ini mulai nyambung nih. Jadi menerima amanah itu seperti menandatangani sebuah kontrak kerja yang super berat. Dan di kontrak itu ada satu jabatan spesifik yang tertulis. Ayat-ayat yang Anda sediakan menyebut peran ini sebagai khalifah. Kalau begitu, apa job description-nya? Benar. Khalifah itu secara harfiah berarti wakil, atau penerus, atau bisa juga pengelola. Dalam konteks ini, manusia ditunjuk sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Peran ini adalah manifestasi praktis dari amanah yang tadi kita terima. Tugasnya adalah mengelola dan memakmurkan bumi.
tentunya sesuai dengan petunjuk dari sang pemilik. Tapi bukankah kata khalifah ini sering disalahpahami? Kadang kan dipakai untuk membenarkan eksploitasi alam dengan dalih manusia adalah penguasa. Bagaimana sumber-sumber ini membedakan antara mengelola dengan menguasai? Itu poin yang sangat krusial, dan teks-teks ini justru menggarisbawahi perbedaan itu dengan sangat tegas. Dialog tentang penciptaan manusia di surah Al-Baqarah ayat 30 memberikan konteks yang sangat jelas. Mari kita simak. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Terjemahannya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Coba perhatikan dialog ini. Para malaikat, sama seperti langit dan bumi yang khawatir tadi, langsung melihat potensi risikonya. Potensi zolim dan bodoh yang tadi kita bahas itu. Dan kekhawatiran mereka sangat spesifik. Pertama, kerusakan di muka bumi, yufsidu fiha. Kedua, pertumpahan darah, yasfiku dima. Ini secara efektif menjadi tantangan utama bagi manusia. Peran khalifah itu bukan untuk menguasai tanpa batas, justru sebaliknya, mengelola sedemikian rupa sehingga dua kekhawatiran utama para malaikat ini tidak terjadi. Jadi kekhawatiran malaikat itu semacam red flag utama yang harus kita hindari. Itu KPI, Key Performance Indicator negatifnya ya. Jangan merusak dan jangan menumpahkan darah. Lalu bagaimana cara kita menjawab tantangan itu? Apa alat yang diberikan? Tepat. Dan sumber yang sama memberikan jawabannya beberapa ayat kemudian di Al-Baqarah ayat 38. Di sana disebutkan bahwa Allah akan mengirimkan petunjuk atau hudan. Dan barang siapa yang mengikuti petunjuk itu, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Jadi petunjuk ilahi inilah yang menjadi buku manualnya, menjadi alat navigasi bagi seorang khalifah untuk mencegah kerusakan dan pertumpahan darah. Amanah itu bebannya, khalifah itu perannya, dan petunjuk adalah alatnya. Ini menarik. Jadi kita punya beban, yaitu amanah, kita punya posisi, khalifah, dan kita punya buku manual, yaitu petunjuk. Kalau begitu, apa KPI positifnya? Berdasarkan ayat-ayat di depan kita ini, apa pilar-pilar utama yang mutlak harus kita lakukan untuk dianggap berhasil dalam peran ini? Dari ayat-ayat yang Anda sediakan, kita bisa menyaring setidaknya 3 pilar utama yang saling terkait erat. Pilar pertama itu pilar sosial kemasyarakatan, yaitu menegakkan keadilan dan menunaikan hak. Ini adalah inti dari bagaimana seorang khalifah berinteraksi dengan sesama manusia dan makhluk lainnya. Ini tugas yang sangat konkret. Sampai-sampai dalam surah Al-Mu'minun ayat 8, menjaga amanah dan janji disebut sebagai salah satu ciri utama orang yang beruntung. Dan ada satu ayat yang sangat jelas soal ini ya, dari surah An-Nisa ayat 58. Sangat praktis dan langsung ke intinya. Betul sekali. Mari kita dengarkan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Terjemahannya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Tunggu dulu, ayat ini sangat spesifik. Sampaikan amanat kepada yang berhak dan tetapkan hukum dengan adil. Ini terdengar sangat relevan dengan isu-isu modern ya. Menyampaikan amanat kepada yang berhak bisa berarti memberikan jabatan pada yang paling kompeten. Bukan karena hubungan keluarga. Isu meritokrasi versus nepotisme. Lalu menetapkan hukum dengan adil itu kan dasar sistem peradilan. Jadi ini bukan cuma konsep spiritual, tapi sangat aplikatif di ranah publik ya. Tepat sekali. Anda menangkap esensinya. Perintah ini tidak ambigu. Pertama, tunaikan amanah kepada yang berhak. Ini bisa berarti mengembalikan barang titipan, memberikan suara kepada kandidat yang jujur, menjaga rahasia, apapun. Kedua, jika Anda berada dalam posisi membuat keputusan, sekecil apapun, putuskanlah dengan adil. Keadilan jadi syarat mutlak. Ini adalah terjemahan langsung dari amanah ke dalam tindakan sosial yang nyata. Oke, itu pilar pertama, pilar tindakan. Bagaimana dengan yang kedua? Pilar kedua adalah tentang pola pikir, yaitu kesadaran akan hakikat peran itu sendiri. Sadar bahwa peran ini adalah sebuah ujian. Manusia itu bukan pemilik absolut bumi, melainkan pengelola yang silih berganti. Sumber kita bahkan menggunakan kata khulafa atau kholaif, bentuk jamak dari khalifah,
Ini menyiratkan adanya kesinambungan dan pergantian generasi. Ayat-ayat seperti di surah Al-A'raf ayat 74 atau An-Naml ayat 62 menyebutkan bagaimana Allah menjadikan manusia sebagai pengganti-pengganti di bumi. Artinya, posisi kita di sini tidak permanen. Kita hanya mampir gitu ya. Benar. Dan ini mengubah cara kita memandang segalanya. Coba kita pakai analogi. Pilar kedua ini seperti mengingatkan kita bahwa kita ini bukan pemilik gedung, tapi manajer properti. Kita diberi kunci, fasilitas, dan anggaran. Tapi di akhir periode, kita harus melaporkan semuanya kepada si pemilik. Kita dievaluasi berdasarkan cara kita mengelola, bukan berdasarkan kepemilikan kita. Wah, itu analogi yang kuat sekali. Artinya semua ini, jabatan, kekayaan, ilmu, bahkan keluarga, semuanya cuma fasilitas ujian ya, bukan hak milik abadi. Persis, semuanya adalah instrumen ujian. Allah ingin melihat bagaimana kita menggunakan semua fasilitas itu dalam kapasitas kita sebagai pengelola. Apakah kita menggunakannya untuk menegakkan keadilan dan mencegah kerusakan, atau justru sebaliknya? Jadi pilar kedua ini adalah tentang internalisasi kesadaran bahwa kita sedang dievaluasi setiap saat. Oke, jadi kita punya pilar tindakan, yaitu keadilan, lalu pilar pola pikir, yaitu kesadaran akan ujian. Lalu apa yang menjadi fondasinya? Apa pilar ketiga yang mengikat semuanya? Pilar ketiga adalah fondasi dari semuanya, yaitu pilar spiritual, menghambakan diri kepada Sang Pencipta sebagai landasan. Seluruh tanggung jawab pengelolaan ini, seberapapun baiknya niat kita, tidak akan berjalan lurus tanpa landasan spiritual yang benar. Tanpa fondasi ini, keadilan bisa menjadi alat untuk kepentingan pribadi, dan kesadaran akan ujian bisa hilang ditelan kesibukan dunia. Dan ini membawa kita kembali ke perintah yang paling dasar, seperti yang ada di surah Al-Baqarah ayat 21. Betul, ayat itu berbunyi, Ya ayuhan nas, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ini adalah panggilan universal. Perintah menyembah atau ubudu di sini adalah fondasinya. Menjalankan peran sebagai khalifah dengan menegakkan keadilan dan sadar akan ujian, pada hakikatnya adalah bentuk ibadah dalam lingkup yang sangat luas. Ini bukan hanya tentang ritual di tempat ibadah, tapi tentang setiap tindakan kita di pasar, di kantor, di parlemen, dan dalam interaksi kita dengan alam. Tanpa pilar ketiga ini, dua pilar lainnya akan rapuh. Kenapa? Karena fondasi inilah yang menjadi pengingat konstan mengapa kita menerima amanah ini di saat langit, bumi, dan gunung saja menolaknya. Inilah jangkar spiritual kita. Jadi kalau kita rangkum semua ini, gambaran besarnya mulai terlihat sangat jelas ya. Konsep amanah ini bukan sekedar sebuah kata, melainkan sebuah kontrak kosmik yang ditandatangani oleh kemanusiaan. Sebuah tanggung jawab yang begitu berat, sampai entitas raksasa pun merasa tidak sanggup. Dan kontrak itu memberikan kita sebuah jabatan, yaitu khalifah, manajer properti di bumi. Bukan pemilik, tapi pengelola. Ini adalah deskripsi pekerjaan kita semua, apapun profesi kita. Dan job desk-nya sangat jelas. KPI utamanya adalah mencegah kerusakan dan pertumpahan darah. Intinya, menjawab kekhawatiran para malaikat. Caranya adalah dengan menjalankan 3 pilar utama. Pertama, menegakkan keadilan dan menunaikan hak dalam setiap interaksi sosial kita. Dan semua itu harus dilakukan dengan pola pikir yang benar. Pilar kedua, kesadaran penuh bahwa peran ini adalah ujian. Segala yang kita miliki adalah fasilitas untuk ujian tersebut, bukan kepemilikan abadi. Dan yang terpenting, pilar ketiga, semuanya harus berlandaskan pada fondasi spiritual, yaitu kesadaran bahwa setiap tindakan kita adalah bentuk penghambaan diri kepada Sang Pencipta. Tepat. Ayat-ayat yang Anda sediakan ini telah dengan jelas memaparkan apa itu amanah dan mengapa ia begitu fundamental. Mungkin pertanyaan reflektif yang bisa Anda bawa dari sini adalah ini. Dalam keseharian Anda, saat membuat keputusan sekecil apapun, baik saat memilih kata-kata dalam rapat, memutuskan cara membuang sampah, atau berinteraksi dengan keluarga, bagaimana Anda secara sadar sedang menjalankan peran sebagai pemegang amanah yang bahkan langit, bumi, dan gunung pun merasa tidak sanggup memikulnya.